Shalom, perkenalkan nama saya Masing Lelis Manao dengan NIM 200101092. Saya dari grup C semester 6 pada Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu yaitu Ibu Senida Harefa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hari ini kita bernyanyi di baris sebentar. Semuanya bawa Alkitab? Bawa Bu. Ya, kita buka di Firman kita nomor 29. Semua tahu ini dibuat Tuhan Yesus? Tahu. Jadi kita bersama ya. Satu, dua, tiga ya. Di muka Tuhan Yesus betapa indah dirimu. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Mega Octavia Simamora. Yani Octavia Minalau. Ibu. Mona Mujuna Serika. Ibu. Ya, Deokri Saragi. Ibu. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang video. Kita masuk pembelajaran kita mengenai bab 4, yaitu mengenai dosa dan pertobatan. Ya. Siapa di sini yang tahu apa itu arti dosa? Saya Bu. Ya. Nah, ini dosa adalah pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan. Ya. Dosa adalah semua tingkah laku kita, perbuatan kita yang Tuhan tidak suka. Segala tingkah laku kita yang melawan kehendak Tuhan. Iya. Kasih contoh dari dosa-dosa itu. Ada yang bisa? Kamu sering melawan orang tua? Seperti apa contohnya melawan orang tua di rumah? Saya Bu, tidak mau disuruh. Iya. Kalau kita disuruh orang tua di rumah, kita harus mau. Tapi kalau kita tidak mau, itu adalah salah satu perbuatan dosa. Mengenai dosa ini anak-anak, sebelumnya sudah tahu itu pernah mengenai jatuh manusia dalam dosa?
Mungkin videonya yang bisa dilakukan. Mungkin sudah paham mengenai tujuan manusia dalam dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di sini diciptakan sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah. Mereka di tempat yang mana? Taman Eden. Taman Eden itu adalah taman yang sangat indah, di situ banyak buah-buahan, taman yang sangat indah, sungai sangat jernih, banyak binatang-binatang di sana. Tapi ada satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa di sini, yaitu semua buah-buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iya, Tuhan berkata bahwa jangan kau makan buah ini maka kamu akan mati. Tetapi seperti yang kita tahu pada kitab Kejadian 3:1-9 ini, di situ dijelaskan dengan jelas bahwa konteks kejatuhan manusia ke dalam dosa ini yaitu karena adanya godaan dari iblis. Iblis di taman ini berupa apa? Buah-buahan. Dari kebergantungan di pohon ketika si Hawa sedang berjalan-jalan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menggoda si Hawa. Dia berkata bahwa sekali-sekali kamu tidak akan mati ketika dia akan makan buah pohon ini. Tetapi apa yang terjadi? Hawa dengan mudahnya mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan dari awal sudah menciptakan mereka dan menempatkan mereka di taman Eden dengan mematuhi perintah. Salah satunya yaitu makan buah larangan. Ya. Di sini ada tergoda, di sini Hawa tergoda, ia memakan buah-buah tersebut dan matanya terbuka. Dan ia tidak sendiri memakan buah-buah itu, ia memberikannya kepada suaminya seorang tadi, dan mereka bersama-sama memakannya. Dan mereka akhirnya berdosa. Iya, berdosa mereka karena mereka telah melanggar perintah dari Tuhan. Apakah di sini dalam konteks kejadian ini masih pertama kali ada dan Hawa apakah mereka mengakui perbuatan dosanya? Tidak. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Si Hawa menyalahkan si ular dan si Adam menyalahkan si Hawa. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu ibu mau bertanya, mengapa manusia dapat tergoda oleh perbuatan ular tadi sehingga si Hawa boleh memakan buah itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa yang terjadi? Ya, karena imannya tidak kuat. Ibu berikan beberapa contoh, yaitu pertama, yaitu karena imannya tidak kuat. Tapi lebih spesifik lagi karena ada rasa sombong dalam hati. Karena ada kesombongan. Iya, saudara
Nona bisa membacakan untuk kita? Tidak puas sebagai ciptaan Tuhan. Ya. Alasan manusia tergoda wujudkan iblis karena ada kesombongan. Sombong itu tidak baik karena itu adalah cerminan buruk dari hati. Manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ada kesombongan. Mereka tidak puas menjadi ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan segambar dengan Allah. Ketika Allah sudah menciptakan kita, rupa kita sesuai dengan Dia, maka yang kita lakukan adalah tidak mengingkari perjanjian. Makanya di sini alasan manusia tergoda wujudkan ini karena ada kesombongan dan tidak puas sebagai ciptaan Tuhan. Ketidakpuasan ini menimbulkan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga manusia ingin menjadi seperti Tuhan dan ingin tahu mengenai hal yang baik dan yang buruk. Yang berikutnya, selanjutnya dibahas mengenai akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Bisa terbaca tulisan Ibu? Bisa, Bu. Akibat dari dosa. Yang pertama bisa dilihat di buku masing-masing ya. Yang pertama, rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan mengalami yang namanya kematian rohani. Iya. Inilah akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat yang telah melanggar perintah dari Tuhan. Yang pertama adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Iya. Kita tahu anak-anak bahwa sejak awal Adam dan Hawa ini dengan mudah bertemu dengan Tuhan secara tak mentah. Betul tidak? Iya. Adam dan Hawa dengan mudahnya bertemu dengan Tuhan secara langsung tatap muka. Tetapi karena keberbedaan Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Tuhan tadi, maka rusaklah hubungan manusia dengan Allah sehingga manusia tidak dapat dengan mudah mengenalkan Allah kembali. Tetapi jalan satu-satunya untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan cara berdoa. Yang kedua adalah rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan Allah. Rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Seperti ketika Melanie dan Melanie berkata bahwa aku hari ini tidak masuk. Nanti kamu bilang sama ibu aku lagi sakit. Padahal kami sebenarnya ingin bolos sekolah. Ya, padahal kamu sebenarnya bolos sekolah. Tetapi Melanie pada saat di kelas, ibu bertanya, mengapa Melanie tidak masuk? Tetapi dia berkata dengan jujur, Melanie bolos sekolah, Bu. Maka Melanie di situ marah kepada si Melanie. Mengapa kamu tidak berkata bahwa aku sakit? Kamu bilang aku bolos. Maka rusaklah hubungan pertemanan antara kedua orang ini tadi, betul tidak? Karena tidak jujuran tadi, padahal si Melanie berkata jujur. Dia lalu rusak hubungan manusia dengan Allah. Mengapa dikatakan bahwa dosa ini mengakibatkan rusak hubungan manusia dengan Allah? Ada yang bisa jawab? Iya, contohnya yaitu seperti hutan. Ketika hutan sudah ditebang, liar, digunduli, maka tidak ada yang namanya resapan air. Ketika tidak ada resapan air kembali, maka yang terjadi yang kita tahu adalah kebanjiran. Hujan turun, tidak ada resapan air, maka pemukiman kita, rumah-rumah kita akan banjir. Dan satu hal yang lebih parah yaitu akan terjadi kebakaran karena terik matahari begitu panas. Sedangkan di lokasi perhutanan tadi tidak ada lagi karena sudah ditebang, maka terjadilah kebakaran hutan.
Dan polusi diakibatkan dari asap pembakaran tadi akan mencemari udara dan pernapasan kita akan terganggu. Seperti itu. Paham? Paham. Selanjutnya adalah mengalami namanya kematian rohani. Kematian rohani dan jasmani. Di sini kita bahas mengenai mengalami kematian rohani. Di sini kematian rohani dimaksud adalah adanya rasa bersalah. Ketika Nona mencuri, ya tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat dia mencuri, tidak ada yang melihat dia mencuri, gitu kan? Tetapi Tuhan yang di atas melihat, maka kamu, ya Nona, akan terus merasa bersalah karena dosa pada dasarnya adalah terus mengulangi kita. Supaya kita mengungkapkan kebenaran. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran, maka kita akan merasa bersalah. Baiklah, dari akibat dosa dari ketiga poin ini yang Ibu sudah jelaskan, maka ada yang namanya kata seperti itu ada kata pertobatan. Pertobatan. Di sini arti pertobatan adalah berbalik kepada perintah Allah. Ketika kita sudah merasa bersalah, kita melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita, ibu dan kalian semua, yaitu dengan bertobat. Pertobatan ini sangat perlu karena tanpa pertobatan kita akan tidak diterima di kerajaan surga. Dan percaya tidak, kalau kita berbuat dosa, kita tidak akan masuk kepada kerajaan Allah, karena kerajaan Allah adalah tempat orang harus, tempat orang yang baik dan tidak bersalah. Salah satu poin penting yaitu mengenai pertobatan yang sangat kita pahami, yaitu mengenai keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah mati di kayu salib karena ingin mengenai dosa manusia, ingin menebus dosa manusia, menebus dosa ibu, menebus dosa kita semua. Karena Tuhan menginginkan adanya pertobatan manusia. Tuhan tidak menginginkan kita anak-anak ini berada selalu di lingkaran dosa tadi. Makanya Tuhan mengadakan yang namanya pertobatan. Tetapi karena berarti Tuhan mengadakan pertobatan kepada kita, menginginkan kita bertobat seperti ini. Ketika ibu berbuat dosa, seperti konteks tadi, bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun dan kita bertobat. Bukan berarti kita terus berbuat jahat. Nanti Tuhan mengampuni saya kok, ya kan? Tetapi di sini adalah hanya kesungguhan hati kita ingin bertobat kepada Tuhan. Tuhan di sini tidak mau kita terus berada dalam berdosa. Karena kita kalau kita berdosa, maka Tuhan tidak akan memberikan kita jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa di sini mau masuk surga? Iya, di sini semua mau masuk surga. Kan tidak ada yang mau masuk neraka di sini. Ya. Ibu sendiri pun ingin masuk surga. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang paling familiar yaitu Petrus dan Yudas Iskariot. Mereka berdua adalah Tuhan Yesus, Yudas Iskariot dan Petrus. Di sini ada satu hal menarik, di mana Petrus terjadi penyangkalan 3 kali waktu Yesus disalibkan. Jalan salib telah terlaksana. Di situ Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bahwa dia menyangkal tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi pada akhir hidupnya si Petrus ini, dia mengalami namanya pemulihan dari Tuhan Yesus. Dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Dia melayani kemana-mana, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Berbeda dengan yang namanya Yudas Iskariot ini. Ya, siapa tahu cerita Yudas Iskariot? Tidak ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, coba saja. Yudas Iskariot menjual Yesus ya, dengan 30 keping perak. Di sini dengan mudahnya bahwa dia sudah murid Tuhan Yesus, tetapi dia berani menjual Tuhannya sendiri kepada orang-orang Farisi pada saat itu demi mendapatkan 30 keping perak tadi. Di sini kalau ibu rasa bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak setara dengan namanya 30 keping perak. Tetapi di akhir hidupnya memang Yudas Iskariot ini bertobat, tetapi apa yang dilakukan? Dia bunuh diri.
maju mengikuti jalan Tuhan, bukan seperti Yesus tadi. Dia yang mengalami pemulihan, dia menyesal, tetapi cara penyesalannya mengambil jalan yang salah, yaitu dengan cara dia berbudi. Itu sungguh hal yang tidak baik ya anak-anak, karena pertobatan yang sungguh-sungguh adalah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, semua jelas? Oh iya, semua jelas. Ibu ingin menyampaikan kesimpulan mengenai bab 4, dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dosa merupakan segala tingkah laku kita yang melanggar setiap firman Tuhan. Tetapi Tuhan dalam rupa Yesus Kristus ingin manusia, ingin ibu, ingin kalian, semua manusia berdosa itu mengalami yang namanya pertobatan. Karena pertobatan adalah salah satu jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Maka pertobatan kita akan tidak diterima oleh Tuhan. Karena salah satu kunci kita agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga adalah kita memiliki yang namanya pemulihan. Pemulihan ini adalah dengan cara kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan mendapatkan kepercayaan bahwa kita akan tetap berjalan menuju terang firman. Kita akan selalu berbuat baik, tidak melawan orang tua, ya kan? Tidak mencuri, tidak berbohong. Karena semua ini tindakan-tindakan kita yang melawan Tuhan adalah keberdosaan kita. Maka dari itu Tuhan menginginkan kita memulihkan diri kita, menjaga diri kita dari segala dosa. Demikian kesimpulan yang Ibu sampaikan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Ibu ingin memberikan tugas, ya, buku tulisnya bisa dibuka. Ibu akan diberikan mengenai kesimpulan minggu depan akan ditentukan. Yang pertama adalah jelaskan apa itu arti dosa menurut pendapat anak-anak sekalian. Selanjutnya yaitu bagaimana kita agar tidak berbuat dosa kembali. Selanjutnya coba tuliskan ayat emas anak-anak sekalian mengenai pentingnya pertobatan. Sudah jelas 3 soal tadi? Sudah. Ibu harap kita semua dikerjakannya dan kita semuanya paham mengenai pembelajaran kita pada bab 4 ini mengenai dosa dan pertobatan. Puji Tuhan, pembelajaran kita telah selesai, ya. Dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dapat berguna, ya. Jangan lupakan belajar kembali dengan dosa itu telah dibicarakan kepada kalian, ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan ibadah. Semuanya tahu lagu Imam Pribadi Doaku? Tahu. Selesai belajar belajar agama, pelajaran yang saya